Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali di pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran akidah akhlak kelas 8. Mudah-mudahan anakku sekalian masih dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran walaupun dalam kemasan jarak jauh. Anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran akidah akhlak untuk materi iman kepada kitab-kitab Allah, untuk pertemuan yang ketiga ini kita awali dulu ya dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, ayah dan bunda kita selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan yang sempurna. Amin Allahumma amin. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini oleh Allah, ilmu yang akan kita pelajari ini dijadikan ilmu yang manfaat, barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Anakku sekalian, untuk pertemuan yang ketiga ini kita akan coba membahas tentang fungsi dan isi kitab-kitab Allah. Fungsi kitab Allah yang pertama adalah menjadi petunjuk dalam kehidupan manusia. Di dalam melaksanakan kehidupan manusia sudah diberi petunjuk oleh Allah, yaitu yang berupa kitab-kitab Allah itu. Jadi yang pertama adalah petunjuk dalam kehidupan manusia. Kemudian fungsi yang kedua adalah menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi ada perbuatan yang kadang menurut manusia itu benar, tetapi menurut Allah itu tidak benar. Sehingga kitab itu sudah menjelaskan mana perbuatan-perbuatan yang dibolehkan dan mana perbuatan-perbuatan yang tidak dibolehkan. Jadi sudah jelas kitab itu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Fungsi kitab Allah yang ketiga adalah membawa kabar gembira dan peringatan kepada manusia. Itu kabar gembira bahwa barang siapa yang beramal soleh akan mendapatkan surganya Allah. Kemudian barang siapa yang melakukan perbuatan yang tercela, maka akan diperingatkan oleh Allah, akan mendapatkan siksa neraka. Itu fungsi kitab Allah yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah menceritakan tentang alam gaib. Jadi Allah jelaskan dalam kitabnya itu bahwa ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini, yaitu alam-alam gaib ya, seperti surga dan neraka, itu kan gaib. Jadi Allah jelaskan ya, yaumul hisab, ada yaumul ba'ats, artinya hari kebangkitan nanti. Itu Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, dalam kitab-kitab Allah. Kemudian yang kelima, fungsi kitab Allah menyelesaikan masalah kehidupan di antara manusia. Jadi banyak persoalan-persoalan manusia, dan di dalam kitab-kitab Allah itu sudah Allah jelaskan bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di antara kehidupan manusia. Kemudian yang keenam, fungsi kitab Allah adalah memotivasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi dalam kitab-kitab Allah banyak perintah-perintah kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
Itu tadi fungsi-fungsi kitab Allah. Kemudian yang kedua adalah isi pokok kitab-kitab Allah. Jadi kitab-kitab Allah itu isi pokoknya yang pertama adalah berisi tentang akidahnya. Apa itu? Yaitu ilmu yang mengajarkan kita tentang tauhid dan menanamkan keyakinan terhadap Allah, bahwa Allah itu esa, tidak pernah beranak dan tidak pula diperanakkan, dan Allah itu tidak ada sesuatu yang menyerupainya. Jadi ini ajaran akidah ya, berisikan tauhid. Jadi semua kitab-kitab Allah mengajarkan tentang tauhid atau keesaan Allah. Kemudian yang kedua, isi pokok kitab Allah adalah tentang ibadah, yaitu segala bentuk ketaatan yang harus dikerjakan oleh manusia itu untuk mendapatkan ridho Allah. Seperti halnya rukun Islam yang 5, yaitu syahadat, kemudian sholat, puasa, zakat, kemudian haji bagi yang mampu. Itu perbuatan-perbuatan ibadah yang Allah jelaskan dalam kitab-kitabnya. Kemudian yang ketiga adalah berisi tentang akhlak ya, yaitu menjelaskan tentang perilaku atau perbuatan manusia yang baik atau akhlak mahmudah ya, yang bisa kita kenal atau disebut dengan akhlak mahmudah, dan juga menjelaskan perilaku manusia yang tidak baik, akhlak mazmumah, yang dikenal dengan akhlak mazmumah yang tidak baik. Jadi baik akhlak itu kaitannya dengan manusia, akhlak terhadap alam semesta, lebih-lebih akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu isi pokok kitab-kitab Allah yang nomor 3, yaitu berupa akhlak. Kemudian yang keempat yaitu berisi tentang hukum, yaitu berisi tentang cara mengadili dan memberikan hukuman kepada manusia yang melakukan kesalahan. Jadi banyak hukum-hukum Islam yang telah Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Itu isi pokok kitab-kitab Allah yang keempat. Kemudian yang kelima berisi tentang peringatan atau tazkir. Jadi seperti yang Ustaz sampaikan tadi, jadi dalam Al-Quran itu berisi tentang peringatan kepada manusia tentang ancaman Allah berupa siksa neraka bagi orang yang ingkar ya, terhadap ketentuan Allah, dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman tentang nikmat surga ya. Jadi kabar gembiranya adalah nikmat surga bagi orang-orang yang beriman. Kemudian juga berisi tentang sejarah ya, berisi tentang kisah-kisah orang-orang atau umat terdahulu, baik yang mendapat kejayaan karena taat kepada Allah maupun yang mengalami kebinasaan karena ingkar kepada Allah. Jadi Allah menjelaskan kehidupan umat-umat yang terdahulu sebagai introspeksi bagi kita, bagaimana ada umat yang mengalami kejayaan karena taat kepada Allah, dan juga ada umat yang Allah hancurkan, Allah binasakan karena ingkar kepada Allah. Kemudian isi kandungan yang selanjutnya adalah dorongan untuk berfikir. Jadi ayat-ayat Allah itu ada yang mengulas tentang sesuatu bahasan yang memerlukan pemikiran manusia agar dapat manfaat untuk kehidupan manusia. Seperti halnya di dalam Al-Quran itu Allah jelaskan juga dalam surat Ar-Rahman itu bahwa jin dan manusia silakan untuk menembus langit Allah katanya. Akan tetapi kamu tidak akan bisa menembusnya kecuali dengan kekuatan. Lain itu kan apa istilahnya? Menggambarkan kepada manusia bahwa manusia itu bisa menembus langit asalkan dengan kekuatan, yaitu dengan ilmu pengetahuan. Dan alhamdulillah untuk saat ini sudah banyak astronot yang bisa menembus, bisa hingga di bulan ya, karena ilmu pengetahuannya dengan kapal pesawat NASA Apollo yang sudah sampai di bulan. Itu anakku sekalian tentang isi pokok kandungan Al-Quran atau maksud Ustaz
isi pokok kitab-kitab Allah. Kemudian selanjutnya yaitu hikmah beriman kepada kitab Allah. Hikmahnya bagi orang-orang yang beriman kepada kitab Allah, yang pertama meningkatkan keimanan. Iman semakin yakin kepada Allah. Kemudian yang kedua meneladani para rasul. Jadi meneladani akhlak-akhlak atau perbuatan-perbuatan para rasul. Kemudian yang ketiga senantiasa bersyukur kepada Allah. Jadi tiga itu hikmah yang bisa kita peroleh ketika kita menguatkan iman kita kepada kitab-kitab Allah. Jadi itu anakku sekalian yang bisa kita bahas untuk pertemuan kali ini. Ya. Selanjutnya nanti kalian lihat ya di e-learningnya itu ada tugas-tugas yang perlu kalian kerjakan. Seperti biasanya kamu kerjakan di buku latihannya, kemudian difoto dan diupload di e-learningnya itu. Nah, demikian ya pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan besar manfaat dan barokahnya. Kita tutup dengan membaca kalimat hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.